Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 4. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak mau belajar. Tuhan pimpin, Tuhan sertai sehingga mereka boleh mengerti pelajaran yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam belajar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini belajar di buku tema 4 halaman 146. Nah, di sini ada bacaan, nanti kalian baca ya. Ibu ceritakan di sini bahwa ada seorang anak bernama Togar. Nah, Togar ini membantu ibunya ya membersihkan halamannya. Ketika dia membersihkan halaman, ada seorang tukang koran langganannya ya. Dia memberikan sebuah koran. Nah, karena hari itu adalah hari Minggu, biasanya di dalam koran ini kalau hari Minggu itu suka ada cerita untuk anak-anak. Ya, misalnya itu cerita pendek, atau pantun, atau puisi. Nah, ketika Togar membaca pantun, cerita pendek, dia berkeinginan untuk membuat sebuah pantun. Nah, setelah itu dia membuat sebuah pantun, kemudian dikirimkan ke redaksi sebuah koran. Kemudian beberapa minggu hasil karya Togar ini dimuat di dalam koran. Nah, Togar senang sekali ya, merasa senang sekali karena hasil karyanya diterbitkan di dalam koran tersebut ya. Nah, mungkin kalian anak-anak juga bisa ya. Kalian bisa juga membuat pantun. Nah, pantun itu kan macam-macam anak-anak, macam-macam jenisnya. Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun anak-anak ya. Kalian sudah banyak belajar tentang pantun. Nah, anak-anak coba nanti kalian membuat pantun satu bait saja ya. Di dalam halaman 147 itu ada gambar ya, ada gambar. Nanti kalian membuat pantun, salah satu gambar itu yang kalian buat ya. Nah, nanti kalian bikin, kalian tulis di dalam kotak tersebut, di bawahnya gambar tersebut ya. Nanti kalian tulis, kalian boleh pilih salah satu saja ya. Nah, kemudian anak-anak, kita lanjut lagi ke halaman 149. Nah, di sini ada bacaan tentang budidaya jamur ya. Jamurnya ini jamur tiram. Mungkin kalian sudah mengenal ya, atau mungkin orang tua kalian, mama kalian, ibu kalian pernah memasak jamur tiram. Nah, di sini ada seseorang pengusaha membuat jamur tiram ya, membudidaya jamur tiram. Karena jamur tiram ini kalau dikembangkan hasil ekonominya tinggi ya, nilai jualnya tinggi. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa baca di halaman 149 ya. Di sini tentang seorang pengusaha pembudidaya jamur ya. Dia sudah mengembangkan jamur ini 5 tahun yang lalu, dan itu bisa menyerap tenaga kerja ya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, nanti kalian ya anak-anak ya, kalau sudah dibaca di belakangnya ini ada beberapa pertanyaan. Uraikanlah bentuk interaksi di dalam artikel tersebut. Nah, di dalam bacaan tadi nih anak-anak, terjadi sebuah interaksi. Nah, apa sih anak-anak interaksi itu? Masih ingat nggak? Ya, interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, timbal balik individu dengan kelompok, dan bahkan hubungan timbal balik antara kelompok dan kelompok. Nah, di sini anak-anak, interaksi ini terjadi di mana saja ya, entah itu di masyarakat, di dalam rumah, atau di mana saja. Nah, kemudian yang kedua, hal apa yang menyebabkan interaksi antara petani dan pembeli? Nah, kalian tahu kan petani itu biasanya menghasilkan barang ya anak-anak. Nah, kalau pembeli itu istilahnya kan pemakai ya. Masih ingat ya kegiatan ekonomi ya. Nah, yang menyebabkan interaksi petani dan pembeli itu apa anak-anak? Ya, yang menyebabkan adalah
pembeli itu membutuhkan barang, ya kan? Pembeli membutuhkan barang, sementara petani mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kemudian yang ketiga, sebutkanlah manfaat-manfaat adanya usaha budidaya jamur tiram bagi pembangunan ekonomi. Dari bacaan yang tadi ya, pembudidaya jamur tiram tadi, manfaatnya apa bagi pembangunan ekonomi? Ya, manfaatnya adalah untuk mendapatkan pendapatan, ya, mendapatkan pendapatan. Kemudian menyerap tenaga kerja. Lalu apalagi anak-anak? Budidaya jamur manfaatnya memanfaatkan lahan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, itu adalah manfaat budidaya jamur ya bagi lingkungan. Nah, nanti kalian ini bisa diisi ya atau dibahas. Kemudian kita lanjut halaman berikutnya, yaitu faktor pendorong interaksi antar manusia ya. Nah, interaksi ini anak-anak selalu terjadi di mana-mana ya. Manusia ini tidak bisa hidup sendiri, makanya manusia dikatakan makhluk sosial ya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, apa sih yang mendorong interaksi manusia itu? Faktor-faktor yang mendorong apa? Nah, faktor yang mendorong adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Manusia pasti berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Misalnya ya, kebutuhan hidup banyak anak-anak, misalnya pakaian atau misalnya makanan ya yang diperlukan setiap hari ya. Kemudian mempertahankan hidup ya, faktor untuk mempertahankan hidup. Nah, mempertahankan hidup itu misalnya bertahan dari ancaman ya, dia menghindar dari ancaman. Misalnya ancaman kelaparan. Kalau misalnya kalian merasa lapar kan pasti kalian makan. Atau misalnya kalian misalnya kalian belajar tapi kalian belum ngerti ya. Nah, itu kan kalian harus belajar ya. Misalnya ada PR nih, bisa nanti kalau aku nggak ngerjain PR bisa nanti dimarahin nih sama guru atau Pak Guru. Nah, itu kan sudah sebuah ancaman. Nah, itu mungkin kalian tidak bisa menjalankan PR, kalian bisa tanya sama orang tua kalian, kakak kalian, supaya nanti ketika sekolah PR-nya sudah selesai, kalian aman ya, tidak takut. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu berhubungan, berbicara, bercakap-cakap. Misalnya kalian dengan orang tua kalian atau dengan teman kalian, ya, itu adalah faktor menjadi pendorong manusia untuk berinteraksi. Ya. Kemudian di samping berinteraksi, manusia juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, contohnya misalnya kalian sebagai pelajar, ya kalian harus belajar, ya itu kan sebagai pelajar. Misalnya kalian hidup di masyarakat, nah, misalnya kalian hidup di lingkungan tempat tinggal, ya kalian wajib membantu orang yang membutuhkan atau orang yang kesusahan. Misalnya ada teman kalian yang sakit, ya kalian menjenguk ya. Atau misalnya ketika kalian bermain sepeda, kemudian sepedanya misalnya pedalnya copot atau lepas, kalian ya wajib membantu ya. Nah, itu adalah misalnya kalian di masyarakat. Atau misalnya ketika orang ada di jalan raya, nah dia wajib apa? Ya wajib mentaati peraturan lalu lintas. Kalau misalnya orang itu ada di lingkungan tempat tinggal, dia wajib menjaga ketenangan lingkungan, wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu adalah contoh kewajiban. Nah, kemudian ada lagi hak. Nah, hak itu adalah sesuatu yang diterima seseorang ya, segala sesuatu yang diterima seseorang. Misalnya hak memperoleh pendidikan, kemudian hak berpendapat, atau hak menggunakan fasilitas lingkungan sekitar, misalnya lapangan. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya, harus seimbang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ya, kita mungkin tidak dapat memperoleh hak kita gitu ya.
Nah, anak-anak, di dalam halaman 153 di sini ada gambar yaitu pemeriksaan kesehatan masyarakat. Nah, nanti kalian bisa ceritakan gambar tersebut ya. Ceritakan gambar tersebut ya. Kemudian sebutkan pelaksanaan pemenuhan hak terhadap gambar. Nah, kalian lihat di sini ada gambar. Nah, hak orang-orang ini apa yang ada di gambar ini ya. Kemudian menurut kalian kewajiban apa yang sudah dilakukan sehingga hak itu diberikan. Nah, nanti kalian bisa baca, kemudian kalian bisa jawab ya anak-anak. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini ya. Jadi tugas kalian adalah di halaman 153 ya. Nanti hasil kerja kalian ini foto aja ya. Ya, itu aja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan selamat belajar. Terima kasih.